Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap 1 orang terduga anggota jaringan teroris di Magetan. Rumah terduga teroris juga digeledah petugas. Seorang warga Magetan berinisial SP berusia 40 tahun ditangkap tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri saat melintas di Jalan Raya Panekan, tepatnya di Desa Waru, Kecamatan Panekan, Magetan, Senin 29 Januari 2024 usai sholat subuh. Setelah ditangkap, tim Densus 88 langsung menggeledah rumah bapak 3 anak itu. SP adalah pekerja di lingkungan industri kulit Magetan. SP dikenal sosok pendiam dan jarang berkumpul dengan tetangga, sehingga penangkapannya mengagetkan warga sekitar. Polres Magetan membenarkan adanya penangkapan warga oleh tim Densus 88 Anti Teror. Saya nggak tahu kok ada polisi, terus tahu-tahu siang itu udah ada berita Pak Supri itu ketangkep. Pakai preman apa gimana ya? Polisinya ada yang preman, terus datang lagi udah ada di yang dinas. Hari-hari jadi dia kerja di pabrik lik gitu? Iya, di pabrik lik gitu. Di situ sama keluarga gitu? Ya, situ sama keluarga sama anak-anak. Oh. Keluarga di Magetan, Pak? Iya, keluarga ya sini, maksudnya keluarga anak istri. Tadi yang tahu Bapak yang dibawa hanya Pak Suprinya apa juga anak istrinya juga ikut dibawa? Di bawah cuma seorang Pak Supri saja. Dalam hal ini, mohon maaf, mengingat ini adalah domain daripada Densus 88 dan kami, aparat kepolisian Magetan itu sifatnya hanya membackup. Terkait dengan materi, kemudian terkait dengan esensi dari kegiatan tersebut, kami tidak bisa menyampaikan karena kami tidak tahu. Dan itu nanti akan ada rilis dari Densus 88 terkait dengan kegiatan yang ada di wilayah kita, Magetan. Ada berapa orang Mas yang diamankan? Terkait hal itu ada 1, namun demikian mohon maaf bisa kami sampaikan sekali lagi, untuk materi esensi kegiatan kami tidak bisa menyampaikan. Usai penggeledahan, terduga teroris itu langsung dibawa ke Mabes Polri. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, Satreskrim Polrestabes Surabaya melimpahkan tersangka kasus penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak anggota DPR RI Gregorius Ronald Tanur terhadap kekasihnya ke Kejaksaan Negeri Surabaya. Dalam waktu dekat, tersangka segera mengikuti persidangan setelah berkasnya lengkap. Anggota Polrestabes Surabaya menggiring Gregorius Ronald Tanur, putra anak anggota DPR RI yang menganiaya dan membunuh kekasihnya ke kantor Kejaksaan Negeri Surabaya. Selain melimpahkan tersangka, polisi juga menyerahkan barang bukti berupa rekaman CCTV dan mobil yang digunakan untuk melindas korban. Menurut Putu Arya, Kasih Intel Kejari Surabaya, kasus ini belum disidangkan karena berkasnya belum lengkap. Kejaksaan Negeri Surabaya sangat berhati-hati dan harus teliti dalam menangani kasus ini untuk menghindari kegagalan penuntutan. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang menyebabkan kematian dan 359 tentang kesalahan yang membuat orang lain meninggal dunia. Di tempat parkir ya yang teman-teman ketahui. Nah ini saat ini tersangka atas nama Gregorius Ronald Tanur sudah kami terima dan sedang dilaksanakan tahap 2 dan kemungkinan nanti akan kami langsung bawa ke rutan Medaeng. Mungkin seperti itu. Barang buktinya apa aja Mas? Barang buktinya berupa CCTV juga, kemudian kendaraan, mobil, dan nanti lain-lain juga nanti akan kita lampirkan dalam berkas perkara. 3 Oktober 2023, Gregorius Ronald Tanur, putra anak anggota DPR RI, menganiaya kekasihnya usai cekcok di tempat hiburan malam di kawasan Surabaya. Tak hanya memukuli korban, tersangka juga sempat melindas korban dengan mobilnya hingga meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya.
Saudara, diduga mengalami remblong, sebuah truk tronton bermuatan pasir menabrak 4 kendaraan lain dan sebuah warung makan di Jalan Raya Kedung Jajang, Lumajang. Kecelakaan itu menyebabkan sopir truk tewas di lokasi kejadian dan 2 orang lainnya terluka. Ambulan, telepon. Rekaman video amatir warga ini menunjukkan suasana sesaat setelah kecelakaan terjadi. Menurut saksi mata, kecelakaan bermula saat truk tronton yang dikemudikan Ferry Siswanto melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Probolinggo menuju Lumajang. Saat di jalan menurun, truk tronton tak terkendali hingga oleng ke kiri lalu menabrak pagar masjid. Namun truk terus melaju hingga sejauh 1 km dan baru berhenti setelah menabrak pohon mangga, warung makan, sebuah minibus, truk pengangkut besi, dan 2 sepeda motor yang diparkir di depan warung makan. Itu ceritanya gimana tadi sampai ketimpa warung? Saya lagi makan, nggak taunya ada langsung trek ini jatuh. Nabrak saya nabrak pelem. Ya kaget aja. Kenceng Nggak tahu. tadi, Mas, ya? Hah? Kenceng truknya? Kenceng truknya kayak ban meledos juga, Mas. Tawar. Ya kaget wis metu ae. Delok sepeda langsung. Tadi yang diparkir di depan lalu. Depan warung ada Fiction sama Fiction itu. Berdua sama ini. Akibat kecelakaan itu, sopir truk Ferry Siswanto tewas di lokasi kejadian. Sementara 2 penumpangnya yakni Fitria Tri Aryani dan seorang balita Anindita Keisa yang berusia 4 tahun terluka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Untuk kendaraan tronton mengalami remblong, sehingga untuk sopir mungkin dari beberapa saksi di kejadian sempat menabrak untuk pagarnya masjid. Nah, dari TKP yang sekarang ini berjarak sekitar 1 kilo, yaitu di selatannya Polsek Kedung Jajang. Untuk korban jiwa sementara yang di TKP MD1, ya supir tronton. Untuk yang 2 luka berat kita evakuasi ke Rumah Sakit Dr. Haryanto Lumajang. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menduga kecelakaan ini dipicu oleh truk tronton yang remnya blong. Selain menelan korban jiwa, kecelakaan juga menyebabkan lalu lintas Surabaya Lumajang macet beberapa jam. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Satlantas Polres Lumajang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Kita ke informasi ringan, Saudara. Anda penikmat buah durian? Di Lamongan ada wisata petik durian langsung di kebunnya. Pengunjung bisa memilih dan menikmati buah durian dengan harga terjangkau, seperti durian ketan, montong, dan musangking. Wisata petik durian Solokuro ini berada di Desa Sugihan, Lamongan. Kebun durian seluas 1 hektar menyediakan beragam jenis durian, di antaranya durian jenis ketan, montong, duri hitam, bawor, hingga musangking. Pengunjung wisata petik durian ini mengatakan setiap musim durian, ia selalu menyempatkan datang ke kebun durian Solokuro. Karena selain bisa memilih langsung buah durian yang jadi kegemarannya, juga harganya terjangkau. Mungkin yang tidak ada di tempat lain, di Desa Sugihan ini, pengunjung atau konsumen bisa langsung memetik buahnya sendiri di pohon, bisa menentukan mana durian yang dikehendaki. Ada banyak macam varian di sini. Yang disuka oleh Bapak varian apa, Pak? Kebanyakan pengunjung, teman-teman ini durian bawor. Rasanya gimana tadi? Rasanya legit manis. Kalau harganya dibanding di pasaran? Harganya yang jelas ya, kalau kita langsung di petani atau di Sewu yang pemilik ini ya yang jelas lebih murah, lebih mending daripada yang dijual teman-teman di toko atau yang di jalan-jalan itu. Harga durian ketan Rp70.000 per kilogram.
montong Rp75.000 per kilonya, duri hitam dan bawor Rp85.000 per kilonya. Yang jadi primadona pengunjung yakni durian musangking Rp120.000 per kilogramnya. Durian musangking ini paling laris lantaran dagingnya yang tebal dan bijinya yang kecil sehingga penikmat si rajanya buah dijamin akan ketagihan. Kira-kira 1 hektar. 1 hektar itu ditanam jenis apa saja? Ada montong, ada bawor, ada ketan, jenis ketan, sama musangking. Biasa musim panennya itu bulan apa? Mulai dari bulan 12 akhir sampai bulan Februari biasanya. Pengunjungnya gimana? Alhamdulillah banyak, ramai, dan banyak yang kembali lagi setiap tahunnya. Karena kan setahun sekali. Setahun sekali. Kalau kesini itu harus pesan dulu atau gimana? Ya, harus idan dulu paling tidak, supaya kami bisa menyiapkan buahnya. Karena durian beda sama rambutan. Ya, kalau rambutan bisa dipetik, tapi kalau durian nunggu jatuh dulu. Bulan Januari hingga Februari adalah masa puncak panen buah durian. Jadi bagi Anda para pecinta buah durian ini, jangan menunda lagi untuk datang ke tempat ini. Sapariran Wijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Tak hanya digunakan untuk baju, di Kota Mojokerto terdapat industri rumahan pembuatan sandal sepatu bermotif batik dengan corak Majapahit. Alas kaki bermotif kain batik tersebut bahkan tembus pasar internasional. Pemirsa, saat ini saya berada di Jalan Kemasan Kota Mojokerto. Di sini terdapat home industri sepatu. Yang menarik lagi dari industri sepatu di sini yakni sepatu dan sendalnya yang dibuat bermotif batik. Seperti apa keunikan sepatu dan sendal bermotif batik ini? Yuk kita ikuti cara pembuatannya. Sepatu dan sandal bercorak batik ini dibuat di rumah Herianto di kawasan Jalan Kemasan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Ia dibantu oleh sekitar 100 lebih pegawainya, yang kebanyakan adalah warga sekitar. Setiap hari bisa memproduksi hingga 500 pasang alas kaki. Kain batik yang dipilih menjadi motif sandal maupun sepatu tidak sembarangan coraknya. Herianto hanya menggunakan corak batik khas Majapahit seperti Surya Majapahit bergambar lambang kerajaan Majapahit, serta buah mojo yakni yang konon menjadi cikal bakal nama Majapahit. Selain batik tradisional, ia juga membuat sepatu dengan corak batik kontemporer atau modern untuk menyasar pasar generasi muda, juga sandal konvensional. Ide pembuatan sandal dan sepatu bercorak batik ini berawal dari dirinya mengikuti pelatihan yang digelar oleh Dinas Perindak dan UMKM Kota Mojokerto. Dari situlah para perajin diminta untuk membuat alas kaki yang berbeda dari yang ada di pasaran. Sehingga muncullah ide membuat sandal dan sepatu bercorak batik khas Majapahitan. Setelah dipasarkan dan dipamerkan keluar daerah, ternyata sandal dan sepatu batik buatannya mendapat respon positif di masyarakat. Suka aja ya Mas ya, karena batik itu motifnya kan banyak ya. Ada yang warna alam, ada yang motif kontemporer seperti itu. Jadi nggak semuanya bisa gitu loh. Yang ada cuma di PGS ini yang menyediakan alas kaki dari batik ini dengan modifikasi batik. Seperti yang kita ketahui kan kita harus bangga buatan dalam negeri. Dalam hal ini sih saya pengennya mengenalkan produk lokal dan juga memperkenalkan juga ini loh di Kota Mojokerto banyak pelaku usaha alas kaki yang tidak kalah lah dengan yang ada di Bandung atau yang di mana seperti itu. Soal kualitas sendiri nggak kalah. Kualitas juga nggak kalah. Harganya sendiri gimana? Cukup terjangkau? Terjangkau dengan kualitas yang lumayan bagus itu harganya terjangkau seperti itu.
Pengerjaan mulai dari memilih bahan, pengeleman, menjahit hingga penyortiran dilakukan di rumahnya dengan dibantu oleh para pekerja yang kebanyakan adalah wanita atau ibu-ibu rumah tangga. Pelatihan-pelatihan bergabung sama IKM Batik, sama waktu itu orang dinas kita disuruh bikin merek sendiri. Di sini saya mulai mengkolaborasi antara batik-batik dijadikan untuk sepatu dan sandal. Kalau yang bekerja di sini itu awalnya tetangga sini ya, sama pemuda-pemuda sini juga saudara-saudara itu banyak yang ikut bekerja sama di sini ya. Untuk memfasilitasi para perajin usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah Kota Mojokerto kini juga memberikan ruangan berupa galeri, penjualan pusat grosir sepatu PGS, sehingga para pelaku UMK perajin alas kaki bisa berkumpul dan menjual dagangannya di galeri yang disediakan tanpa dipungut biaya alias gratis. Satu pasang sepatu atau sandal batik cukup terjangkau, dijual mulai dari Rp80.000 sampai Rp130.000. Tak hanya dijual di pasar dalam negeri, bahkan hingga tembus ke Timur Tengah. Selamat pagi Mbak. Iya, ini lagi produksi sepatu ya Mbak? Iya. Ya, pemirsa, disinilah proses penentuan sebelum sepatu dan sendal batik ini dijual. Di tempat-tempat mbak-mbak ini dilakukan quality control, yakni untuk pengecekan lem, mulai dari lem hingga jahitan sepatu batik dan sendal ini. Sepatu dan sendal batik ini tak hanya dijual di skala nasional, namun juga akan tembus pasar internasional. Dari Mojokerto, Sri Ramadi Putra dan Hidayat Adia melaporkan. Berarti ini langsung dikemas gitu ya Mbak, habis di quality control. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.